Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Ridwan dengan NIM F1D123.028. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari floating wetland di industri pertambangan berdasarkan jurnal yang setelah saya dapatkan. Floating wetland di industri pertambangan sering juga disebut sebagai floating treatment wetland. Adalah teknologi pengolahan air pasif berbasis ekologi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas air asam tambang, yaitu air asam tambang pada kolam settling, kolam pengendapan tiling, dan void tambang, dengan memanfaatkan tanaman air, mikroorganisme, maupun media terapung. Latar belakang pada penggunaannya di industri pertambangan, yaitu untuk menghasilkan air asam tambang yang dapat tersaring dari kandungan logam berat seperti Fe, Nn, Ai, Cu, Zn, Pb, dan Cd. Kemudian beban pengelolaan air yang mahal jika mengandalkan metode kimia. Dengan metode dari floating wetland diharapkan dapat menekan biaya pada saat pelepasan air asam tambang ke dalam air biasa. Pada pembahasan jurnal pertama, yaitu penyisian logam pada air asam tambang emas dengan menggunakan floating treatment wetland. Studi kasus pertambangan emas di Tapanuli Selatan. Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem floating treatment wetland menggunakan tanaman apung kayu dalam menurunkan konsentrasi logam pada air asam tambang yang terdapat di tambang emas Tapanuli Selatan. Air asam tambang memiliki pH awal 1,8 hingga perlu dilakukan pengaturan pH karena tanaman dapat bertumbuh baik pada air dengan pH 5-7. Pengaturan pH dilakukan dengan pengadukan cepat 150 rpm selama 10 menit serta menambahkan sekitar 7,5 gram CaOH pada 1 liter air asam tambang untuk mencapai 5,47 kadar. Tahapan penelitian meliputi propagasi, aklimatisasi, uji pendahuluan, range finding test, dan uji vitro remediasi sistem batch dengan variasi waktu kontak 5, 10, dan 15 hari. Pada tahap uji pendahuluan, range finding test, batas toksisitas tumbuhan kayu apu dan kiambang pada air asam tambang dengan pH 5, 76, dan 765 adalah 100%. Parameter yang diuji meliputi pH, TDS, TSS, kekeruhan, dan konsentrasi logam Zn, Cu, Mn, Fe, Ni. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem floating wetland mampu menurunkan kadar logam nikel dan tembaga. Kemudian pada jurnal kedua, yaitu efektivitas tanaman eceng gondok dan substrat organik dalam mengelola kualitas air asam tambang batubara. Pada jurnal ini, tanaman eceng gondok dikarenakan tanaman eceng gondok yang mudah tumbuh dan bisa menyaring dengan baik air asam tambang tanpa memerlukan biaya yang cukup besar. Salah satu pengolahan air asam tambang secara pasif yaitu memiliki komponen penting baik secara general dan substrat organik. Salah satu tanaman air yang telah diteliti efektif untuk mengelola air asam tambang karena menghasilkan pH yang dapat menetralisasi serta dapat mampu menyerap logam berat dari larutan yang terkontaminasi. Sedangkan substrat organik dapat meningkatkan pH yang dapat disumbangkan dari kandungan alkalinitas dari kompos. Hal ini yang melatar belakangi penelitian dari jurnal kedua. Pada penelitian jurnal kedua, metode penelitian yaitu menggunakan metode eksperimental, di mana metode ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian suatu treatment atau perlakuan terhadap subjek penelitian. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah kain terpal, plastik terpal yang telah diukur dengan bak 130 x 70 x 70 cm dengan volume air terapung adalah 364 liter dengan tinggi air 40 cm. Kemudian tanaman eceng gondok. Dari tanaman eceng gondok dan substrat organik dengan menggunakan ragam perlakuan, yaitu tanpa perlakuan kontrol air, perlakuan dengan air, perlakuan
air material dan void. Kemudian terakhir yaitu perlakuan material dan 15 rumput eceng gondok serta 1 kg substrat organik. Hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian tanaman eceng gondok pada jurnal kedua yaitu menunjukkan pH perlakuan mengalami peningkatan yang awalnya 3,3 menjadi 3,25 dalam rentang waktu 16 hari. Pada perlakuan A mengalami peningkatan pH dari 3,3 menjadi 3,49. Begitupun pada perlakuan keempat. Baik, kesimpulan pada penelitian dua jurnal ini. Jurnal pertama memang tidak dijelaskan secara spesifik mengenai metode perlakuan pada objek. Namun di jurnal kedua yang saya dapatkan, di sini dijelaskan secara rinci bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, efektivitas pengelolaan kualitas air dengan menggunakan eceng gondok dan substrat organik, yaitu perlakuan B 10 eceng gondok dan 1 kg substrat organik merupakan perlakuan yang paling efektif dari semua perlakuan. Peningkatan pH dari 3,03 menjadi 6,01 pada hari keempat, dan penurunan TSS dari 30 mg per 1 menjadi 5 mg per 1 pada hari ke-16. Penurunan Fe dari 5,858 mg menjadi kurang dari 0,033 pada hari keempat. Penurunan Mn dari 6,973 menjadi 1,914 mg pada hari ke-8. Kesimpulan yang secara keseluruhan yang dapat saya sampaikan adalah efektivitas dari tanaman eceng gondok untuk melakukan pengelolaan air asam tambang floating wetland di industri pertambangan sangat efektif menggunakan tanaman tanpa bahan-bahan kimia demi menekan biaya, metode yang ramah lingkungan, mudah dipasang dan dipindahkan, dan mendukung kegiatan reklamasi. Mungkin hanya sekian penjelasan pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.